Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Malam ini kita bahas kasus Subang. Dulu saya pernah eh, apa namanya berharap ada pengacara yang seperti Bapak Komarudin pada saat beliau mendampingi kuasa pembelaan terhadap korban, yaitu Brigadir Joshua di kasus Sambo. Begitu luar biasa Bapak Komarudin ini, ya, eh, apa namanya berusaha terus betul-betul mengawal untuk pendampingan kedua korban, yaitu Brigadir Joshua. Sempat waktu itu berpikir, waduh, andaikan ada pengacara yang memang mau uh, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Komarudin. Ya tentunya kita berharap bisa seperti itu, bukan hanya pendampingan terhadap saksi, ya, tetapi pendampingan untuk kedua korban. Itulah yang kita harapkan. Seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus Subang ini pasti mengharapkan seperti itu. Ada pendampingan hukum atau pengacara yang memang membela korban. Nah, tentunya siapapun mereka, ya, yang memang berniat untuk mendampingi kedua korban di kasus Subang ini, tentu kita kasih apresiasi, kita kasih support agar senantiasa bisa memang betul-betul bisa membela korban, kedua korban. Apa yang dilakukan oleh Bapak Komarudin, waktu itu kita lihat betapa uh, Bapak Komarudin begitu memperhatikan secara detail melalui dari mulai luka-luka korban disampaikan, ada kejanggalan di luka korban dan lain sebagainya. Nah, itu dicoba oleh Bapak Komarudin untuk terus ditelisik. Nah, sampai akhirnya ada kejanggalan di luka korban yang akhirnya mengemuka keluar dan sampailah ke pihak aparat, ya. Sehingga yang tadinya memang tidak mungkin bisa terungkap, tapi akhirnya bisa terungkap berkat kegigihan dari Bapak Komarudin. Nah, center bahwa memang sekarang ini terdengar adanya seperti itu pendampingan terhadap kedua korban. Jujur saya sebenarnya saya melaksanakan amanah, ya, karena Pak Yosep sendiri menelepon kepada saya pagi tadi, ya. Beliau menceritakan masalah rencana ada pendampingan hukum untuk kedua korban, yaitu Bapak Rahman Hidayat dengan Pak Yosep, pendampingan hukum. Saya bilang begini, apa memang sudah resmi, Pak? Memang sudah serius? Apa sudah bilang ke Bapak Rahman? Oh, sudah, katanya. Tinggal bikin suratnya saja, katanya, seperti itu. Surat resmi. Ya kalau memang seperti itu, maka ya saya pribadi kalau misalkan gini, saya mengapresiasi kalau memang benar, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yosep rencananya bahwa bersama dengan Bapak Rahman Hidayat akan menjadikan pendampingan hukum buat kedua korban, ya kita harus apresiasi. Inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, gitu kan. Tadi pagi saya mendapatkan telepon dan beliau menyampaikan itu kepada saya. Ya saya sekali lagi mengapresiasi. Ya mudah-mudahan memang benar adanya. Ya kalau memang dilihat dari silsilah, ya Pak Yosep memang kan suami dari almarhumah Ibu Tuti dan bapak dari almarhumah Amelia. Ada kedekatan lah di sana. Ya siapapun lah, baik itu nanti dari saudaranya almarhumah Ibu Tuti, misalkan dari Ibu Lilis, Wayeti, Waida, ya. Nah, dari Pak Yosep, ya semoga saja
bisa seperti apa adanya, ya itu yang bisa menjadi mendampingi terhadap kedua korban. Mudah-mudahan. Jadi kalau memang benar itu berarti arah-arah untuk ke arah-arah pengungkapan akan lebih cepat lagi sepertinya. Kalau memang kenyataannya seperti itu, ya ke arah pengungkapan mudah-mudahan karena akan lebih terpresur nantinya. Ya mudah-mudahan akan seberani seperti Bapak Komarudin. Ya, apakah nanti akan ada penelitian ke arah uh, luka-luka dari kedua almarhumah, ya kemudian ya pokoknya mungkin ada hal-hal yang janggal di sekitar TKP, di sekitar kedua almarhumah, maka mudah-mudahan itu akan lebih fokus ke sana. Kalau memang sudah fokus ke sana, kita yakini mungkin nanti ke arah-arah terungkapnya kasus ini akan semakin terang. Nah, ini adalah berita baik, ya. Saya berharap sih semua pengacara, ya, berharap nih, harapan masyarakat Indonesia, berharap semua pengacara yang ada ini, ya, fokus ke korban saja. Jangan lagi fokus kepada saksi-saksi. Kita berharap seperti itu, ya. Ya, kalaupun misalkan bersama saksi, ya, tapi keutamakanlah kepada kedua korban. Nah, ini sangat menarik. Ya mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Yosep waktu itu pernah menelpon kepada saya tadi pagi dan dua kali kalau nggak salah telepon ke saya. Tapi saya bilang saya mohon maaf saya lagi melatih hari ini jadwal saya padat karena buat persiapan kejuaraan jadi saya tidak bisa menjawab teleponnya secara maksimal. Ya tapi intinya bahwa Bapak Yosep Hidayah ya berserta Pak Rohman Hidayah itu katanya akan menjadi pendampingan buat kedua korban dan sedang disusun surat-suratnya seperti itu. Ya, saya mengapresiasi sekali lagi. Saya sangat gembira sekali. Ya mudah-mudahan semua pengacara bisa mendampingi kedua korban. Itulah yang kita harapkan bangsa Indonesia seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang memang terus mengawal kasus ini berharap agar ini bisa terjadi. Ada pendampingan hukum buat kedua korban. Semua kalau perlu. Ya, yang misalkan Mbak Rohman Hidayat mendampingi Pak Yosep, sekarang terjun ke kedua korban. Bapak Ahmad Topan Sudrijo yang mendampingi Danu, sekarang terjun ke kedua korban. Kalau misalkan seperti itu, wah itu mantap. Mantap. Kita berharap bisa seperti itu, ya. Atau yang baru sekarang pengacara yang baru misalkan yang Yoris ya untuk kedua korban ya akan mantap lagi atau ada yang pengacara baru dari luar misalkan pendampingan hukum terhadap kedua korban itulah yang kita harapkan mudah-mudahan bisa seperti itu karena itulah harapan kita semua korban saja yang kita pikirkan ini jangan pikirkan yang lain kedua korban yang kita pikirkan ya demi keadilan kedua korban ya mudah-mudahan sekali lagi ya ada nyatanya kalau memang demikian Bapak Yosep Hidayah bersama Pak Rohman Hidayah atau mungkin nanti Bapak Ahmad Tomat Sudirjo barangkali ya seperti itu kita berharap semua kalaupun ada yang baru lagi silakan kita berharap semua itu agar bisa terungkapnya kasus ini dengan cepat ya karena saksi kan sudah dibela lama sudah 2 tahunan saksi dibela. Nah, sekarang lah saatnya kita untuk membela kedua korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.